Oke teman-teman, ini saya jelaskan terkait dengan proyek elektronika. Berarti proyek akhir elektronika ya, atau bisa dikatakan sebagai proyek based learning atau PBL-nya elektronika yang PBL besar ya. Langsung saja untuk materi sebenarnya sudah berakhir ya teman-teman ya. Saya kira cukup materi sampai sensor. Nah kemudian kita lengkapi dengan proyek elektronika kayak gitu. Di sini tema proyeknya nanti teman-teman bisa milih ya. Ini yang saya tentukan. Hukum Ohm, rangkaian seri paralel, hukum Kirchhoff 1 dan 2 atau hukum Kirchhoff kayak gitu. Kemudian terkait kelistrikan. Teman-teman boleh mengusulkan. Jadi ada 4 pilihan tema kayak gitu. Tema proyek yang akan diangkat ya. Oke, yang sifatnya umum saya kira. Nah, kemudian ini adalah tahapan atau modelnya kayak gitu yang harus teman-teman kerjakan. Jadi proyeknya nanti bentuknya adalah hardware, gitu ya. Nah, ini pilihan temanya, hukum Ohm, rangkaian seri paralel, hukum Kirchhoff, kemudian terkait kelistrikan. Kemudian ini adalah tahapan atau modelnya. Jadi subjek atau menentukan temanya tadi ya, apa hukum Ohm, nah itu misalkan, kelistrikan kemudian. Nah, kemudian teman-teman menentukan tujuan pembelajarannya itu apa. Gitu. Oh, dari hukum Ohm itu harapannya bisa apa, bisa apa, bisa apa. Bisa cari teman-teman ya. Tujuan pembelajaran itu bisa terkait dengan kognitif, gitu ya. Kognitif itu apa? Pengetahuan, kemudian skill itu keterampilan, kemudian afektif itu sikap, kayak gitu ya. Tambah santun lah, belajar hukum Ohm misalkan, tambah soleh, hukum Ohm atau tambah soleha misalnya gitu. Atau aspek-aspek lain, tambah jujur, tambah disiplin dan lain sebagainya. Kemudian skill abad 21. Skill abad 21 itu misalkan kolaborasi, berpikir kritis dan lain sebagainya, itu skill abad 21 ya. Kerjasama atau kolaborasi tadi. Nah, teman-teman tentukan dari subjek tadi, hasil akhir dari pembelajarannya itu apa ditentukan. Nah, kemudian dari situ teman-teman menentukan kearifan lokal yang ada di sekitar teman-teman. Kearifan lokal itu bisa alat musik tradisional, atau permainan tradisional, atau alat-alat tradisional, atau hukum adat mungkin, atau peraturan, atau nilai-nilai lain kayak gitu yang bisa diambil dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ kemudian teman-teman bikin bisa dibuat istilah portable lab yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal nanti tadi ya masuk ke dalam materi tadi. Materinya tadi sesuai pilihan tema tadi, hukum Ohm, rangkaian seri, hukum Kirchhoff, sama kelistrikan. Nah, nanti portable lab-nya tadi atau project-nya tadi atau hardware-nya tadi memuat input, berarti terkait dengan sensor, proses berarti terkait dengan transistor, kemudian output berarti terkait dengan indikatornya apa. Teman-teman boleh mengkomben dengan pemrograman, misalkan pakai Arduino, pakai laptop, pakai yang lainnya kayak gitu ya. Asalkan materinya tetap mengandung ini kayak gitu. Jadi ini nanti berarti akan berkaitan dengan elektronikanya di materinya kayak gitu. Boleh dikomben dengan yang lain ya, yang teman-teman kuasai, software maupun hardware, mobile dan lain sebagainya. Tapi bentuknya harus ada hardware-nya. Ini tahapan atau modelnya ya teman-teman yang meski dilalui. Oke, kemudian ini ketentuannya, bentuknya nanti alat peraga pembelajaran sesuai dengan model ya, ada tujuan, ada kearifan lokal, ada input, proses, outputnya. Kemudian sesuai tema ya, temanya tadi 4 gitu ya.
Kemudian harus ada hardware, nggak boleh software saja. Kemudian kelompoknya adalah 4 mahasiswa gitu ya. 4 mahasiswa. Oke ya, dari sini. Nah, kemudian laporannya nanti ada judul, tujuan, teori, deskripsi alat, tahapan percobaannya, hasil percobaannya gimana, kemudian analisisnya seperti apa. Saya kira teman-teman selama ini sudah banyak melakukan percobaan walaupun masih dalam bentuk simulasi ya, tapi nanti berarti dalam bentuk nyata kayak gitu. Hukum Ohm kan simulasinya kayak gitu, berarti teman-teman punya gambaran kalau alatnya dalam bentuk real atau nyata. Kemudian evaluasi kegiatannya nanti dalam bentuk laporan, presentasi, pretest dan posttest, kemudian nanti akan ada kuesioner. Ini contoh teman-teman, contoh pembuatan trainer praktikum elektronika. Jadi ada power supply, bisa DC, bisa AC, kemudian ada input, switch, function generator, ada prosesnya bisa pakai ini, ada output. Nah ini ada skemanya, ini ada hardware-nya yang atas, kit trainernya ya, kemudian ini ada komponen-komponennya. Nah kayak gitu. Gambarannya bisa seperti ini kayak gitu ya, teman-teman bisa ditambahkan kearifan lokal. Oh misalkan apa? Rumah model kitnya bentuk sistem kelistrikan pada rumah joglo, tapi untuk pembelajaran seri dan paralel lampu rumah kayak gitu. Tapi bentuk rumahnya rumah joglo, misalnya kayak gitu. Itu berarti rumah joglo itu kearifan lokalnya. Atau teman-teman punya ide yang lain, monggo. Itu ide saya misalnya kayak gitu ya. Nah, silakan digali idenya teman-teman. Contohnya seperti itu. Nah, ini nanti pretestnya saya sampaikan setelah mungkin kalau ada tanya jawab, monggo dari teman-teman. Untuk waktu pengerjaannya berarti teman-teman ada waktu 2 minggu ya. Jadi ini saya sampaikan minggu depan kita teman-teman fokus untuk mengerjakan. Kita nanti open diskusi misalkan, kita kelasnya diskusi saja untuk minggu depan. Presentasi berarti mulai 2 minggu yang akan datang kayak gitu ya. Atau sesuai jadwal UAS kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Nanti boleh minta PPT-nya, Pak. PPT nih. Ya boleh Mas. Nanti tak apa? Tak share di e-learning ya. Untuk proyeknya belum saya share tadi. Baru apa? Materi-materinya. Nanti ini juga saya share di e-learning kayak gitu. Oke, Pak, makasih. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan proyeknya. Mau tanya, Pak. Ini jelas?